Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di malam ini kita semua dipertemukan kembali untuk melengkapi jasmani kita dengan santapan rohani yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan lahir maupun batin, kita semua mendapatkan kemudahan, dijauhkan dari segala musibah mara bahaya, dan mudah-mudahan juga keluarga kita dijaga, dirawat menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan terakhir, Pak, berkaitan dengan materi seputar Zulhijjah, Idul Kurban, dan juga berkaitan dengan sholat Id. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dari saya, jamaah boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang sunnah Rasulullah SAW dalam sholat Id. 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ke-6. Kapan waktu sholat hari raya itu dimulai? Waktu dimulainya adalah terbit matahari setinggi kira-kira 3 meter dan berakhir apabila telah tergelincir matahari. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hasan dari Jundub, ia berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitri wasyamsu ala qidi rumhaini wal adha ala qidi rumhin. Rasulullah mengerjakan sholat Idul Fitri bersama kami sedangkan matahari tingginya kira-kira 2 penggalan, 2 tumbak, dan mengerjakan sholat Idul Adha sedang tingginya kira-kira semenggalah. Jadi Idul Adha itu lebih cepat, Pak, daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha itu lebih cepat, setelah Idul Adha ada pemotongan hewan kurban. Kenapa Idul Fitri itu agak siangan? Memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang belum bayar zakat, terutama zakat fitrah. Kenapa? Karena batasan terakhir zakat fitrah itu pada saat khatib naik mimbar. Kalau khatib naik mimbar untuk sholat Idul Fitri, jikalau selepas selesai sholat Idul Fitri, maka statusnya bersedekah, bukan zakat lagi. Makanya kenapa Idul Fitri itu agak siang, kalau Idul Adha lebih awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam binal fitri wasyamsi ala qidi rumhaini wal adha ala qidi rumhain.
Ini Rasulullah, maksudnya Imam Syaukani menyampaikan bahwa hadis ini menyatakan disunahkan menyegerakan Idul Adha dan melambatkan Idul Fitri. Ibnu Qudamah menyampaikan disunahkan menyegerakan Idul Adha agar terbuka kesempatan untuk berkurban. Ya, karena emang beberapa pendapat para ulama ada menyatakan selepas sholat Idul Adha itu utamanya berkurban. Ada yang mengatakan di waktu zuhur, setelah zuhur itu utama berkurban. Ada juga yang mengatakan di waktu setelah asar di hari Idul Kurban tanggal 10. Gitu Pak. Sedangkan kalau Idul Fitri, kenapa diakhirkan kesempatan bagi mereka yang belum bayar zakat? Batasan zakat itu sebelum sholat Idul Fitri pada saat khatib naik mimbar. Kemudian bagaimana hukum azan dan iqamah pada waktu sholat duha raya? Ada nggak seperti Jumatan? Ya, kalau Jumatan kan ada qomat dulu, ada muroki dulu. Bagaimana? Sebagian ulama mengatakan apabila Rasulullah SAW telah sampai di lapangan terbuka untuk melaksanakan sholat hari raya, beliau memulai sholat tanpa azan dan iqamah serta tidak pula mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nggak ada Pak. Ya, jadi bagaimana? Yang merapikan saf itu tugasnya siapa tuh? Panitia. Nah, nanti yang membaca pengumuman Pak Jistari tugas nanti yang merapikan. Jadi sebelum mulai sholat itu suruh berdiri dulu, kemudian ini setelah pengumuman suruh berdiri dulu. Makanya kalau Idul Adha itu bila perlu pengumumannya disingkat, ya. Jadi pengumuman semua, pembukaan semua Pak, ya. MC pembukaan dulu, nanti bagian panitia pembukaan dulu, belum nanti dari manajemen pembukaan dulu, belum dari panitia kurban, pengumuman semua, gitu. Makanya disingkat, ya. Idul Adha itu lebih awal. Setelah selesai pengumuman, baru mereka berdiri. Setelah berdiri baru dirapikan, yang kosong dari belakang menuju ke depan. Setelah rapi, baru imamnya naik. Apa tuh? Kan kalau di sholat Id itu Pak, sholat dulu baru khutbah. Ya, kalau di Jumatan khutbah baru sholat, itu perbedaannya Pak. Ya, kalau di sholat dua hari raya, sholat dulu baru khutbah. Jadi setelah dirapikan semua kanan kiri, kemudian dari belakang sudah pada maju ke depan, sudah rapi semua, anak-anak untuk dikondisikan jangan sampai lari-lari gitu kan. Karena memang kewajiban orang tua itu Pak, di waktu sholat itu ajarkan kepada anak. Ya, ini mohon maaf sekali Pak, bukan saya mengkritik, tapi kelihatan juga gitu kan. Gak dikritik, kelihatan. Kalau sholat anak-anak itu bagusnya diarahkan sama orang tuanya. Nah, udah kamu diam, liatin papa seperti apa gerakannya. Kalau sudah selesai sholat, monggo mulai lari pun juga. Jangan sampai kita pas lagi sholat lari sana lari sini, pas kita mau rukuk udah keanakan gitu, nggak bagus. Gitu ya. Itu jadi kalau mau sholat arahkan anak dekat dengan orang tuanya. Kalau sudah selesai monggo silakan. Gitu kan, dikondisikan. Nah, sudah selesai berdiri, maka imam langsung naik, langsung mimpin sholat, tidak mengatakan as-sholatu jami'ah, tidak Pak, karena sudah dirapikan sama panitia. Dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadisnya sahih dari Abbas dan Jabir radhiyallahu anhu, lam yakun yu'annanu yaumal fitri wala yaumal adha. Pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak perlu dikumandangkan azan, tidak usah Pak. Jadi azan dulu atau qomat dulu tidak usah. Dalam riwayat dari Al-Attab hadis Muslim, akhbarani Jabir al-adana li surati yaumal fitri hina yakhrujul imam. Aku, kata Attab, ya, diberitahu oleh Jabir pada saat sholat Idul Fitri tidak diserukan azan baik sebelum atau sesudah imam keluar.
dan tidak pula iqomah dan seruan-seruan lainnya. Tegasnya pada hari itu tidak ada panggilan apa-apa atau iqomah, termasuk Idul Adha juga, Pak. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu shallal aid bi ghairi adzanin wala iqamatin. Nabi mengerjakan sholat di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tanpa azan dan tanpa iqamah. Ya. Wa kana yaktubu khutbataini qa'iman yafsilu bainahuma bi jalsatin. Pada waktu khutbah beliau berdiri dan memisahkan di antara kedua khutbahnya dengan cara duduk sebentar. Berarti khutbahnya berapa kali, Pak? 2 kali. Walaupun di beberapa tempat ada juga khutbahnya 1 kali. Di Bandung itu ada yang 2, ada yang 1. Saya pernah waktu di Bandung itu diundang sama Jumatan khutbah Idul Fitri kalau tidak salah. Kita diundang tuh, Pak. Waktu itu dijemput jam 6 lah ya. Saya belum tahu tempatnya di mana. Jemputlah pakai sedan, mungkin kayaknya panitianya kaya gitu. Jemput pakai sedan. Rupanya, Pak, jalan utama, mungkin kalau masalah jalannya jalan yang mau ke bandara itu, Pak, jalannya besar. Luas besar. Mungkin 3 kali 4 jalan ini, Pak. Jalannya besar sekali. Yang mau ke bandara Husein itu, Pak, besar. Itu ditutup cukup dengan 2 mobil polisi, Pak. Di sini mobil polisi, di ujung sana polisi, di tengah-tengah khutbah sholat Idul Fitri, Pak. Ditanya sama panitia, Ustaz, mohon maaf di sini khutbahnya 1 kali. Siap. Ya, yang jelas ada pendapat 2, Pak. Ada yang 2 kali khutbah, ada 1 kali khutbah, kan gitu. Udah, berarti kalau khutbah 1 kali langsung tutup dengan doa, gitu. Ya. Jadi tidak ada tidak jadi permasalahan begitu. Cuman pas pulangnya, Pak, ada cerita. Pas pulangnya sampailah ke rumah, saya dikasih amplop. Terima kasih, Pak, udah. Nah, biasa kan Ustadz itu harus pintar dulu sedikit, masuk ke toilet, lihat dulu sebelum dikasih sama istri. Terus di situ ada tulisan, Pak, khusus untuk Bapak sound system. Waduh, saya waktu itu belum lihat tulisannya, Pak. Udah saya robek, saya ambil uangnya. Kok ada tulisan di belakangnya khusus untuk Bapak sound system. Aduh, gimana ya? Tanggunglah, udah dibuka. Udah kasihkan ke istri. 1 jam berikutnya ditelepon oleh panitia. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mohon maaf, kayaknya amplopnya salah ini. Jadi gimana, Pak, ya? Udahlah, pokoknya saya ke sana. Saya nggak bilang sudah dirobek, tapi si panitianya, udah, Pak, saya akan ke sana segera menggantikan. Oh ya, siap. Udah, datang, Pak. Truk sampai ke rumah, udah saya sampaikan, Pak, mohon maaf sekali ini sudah saya robek dan uangnya sudah saya kasihkan juga sama istri. Apa kata panitia? Ini karena amanah, ya serahkan saja, Pak. Masalah itu sudah buat Bapak. Alhamdulillah dapat 2 amplop. Itu emang kalau rezeki anak soleh begitu, Pak. Ya, rezeki anak soleh begitu ya. Subhanallah. Rehat terus sejenak. Ini bagaimana metode menenangkan hewan kurban sebelum dipotong. Ada caranya, Pak. Ya, diterapi dulu. Kita lihat yang satu ini. Oh, nggak ada nih. Kita keluar dulu sebentar. Kita di depan, kayaknya di sini. Mana nih? Nggak ada suaranya. Coba. Oh iya, betul. Siap, Pak. Kita lihat dulu videonya.
Jadi kalau hewan untuk dikurbankan itu udah tenang Pak. Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, gampang nih. Tuh, tutup aja matanya pakai telinganya Pak. Tuh. Subhanallah ya. Oh. Lepas lagi Pak. 2 ekor kambing ini caranya gimana? Oh, set. Oh. Subhanallah memang ya. Orang luar negeri itu. Tuh Pak, siap. Penduduk siap mencoba nanti menaklukkan kambing. Amin. Gampang, tutup matanya pakai telinga. Pak Haji. Sekarang 3 ekor kambing dicoba Pak. 3 ekor kambing tuh. Tadi 2, 3 ekor kambing dicoba tuh. Tuh, tiup, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Pak, tinggal dipotong. Subhanallah, luar biasa ya. Tuh. Oh, diem Pak, tinggal dipotong. Satu lagi kambing itu. Coba tuh, 3 ekor kambing tuh. Tutup pakai dengkul. Tuh. Subhanallah, 3 langsung. Bisa begitu ya tuh. Sekarang kambing besar katanya sulit. Udah, bisa juga kambing besar tuh. Pok, kambingnya besar tuh Pok. Tuh, udah. Angkat lehernya, kakinya, udah tutup matanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Pak, diam tuh. Tuh. Satu jari aja Pak, langsung satu jari aja. Sangat tenang, siap dipotong berarti. Tuh. Jadi kalau nanti Bapak punya istri cewek terus, tutup telinganya Pak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dia istri. Istri jaga kambing. Lanjut lagi. Takbir pada sholat 2 hari raya. Nah, sholat hari raya itu 2 rakaat jumlahnya Pak. Tidak ada sholat Idul Fitri atau itu 3 rakaat, nggak ada.
Kalau ada itu disebut aliran baru, aliran sesat, ya bukan baru, aliran sesat ya. Tidak ada sholat Idul Fitri wadatu kecuali 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, kemudian disunahkan membaca takbir, tahmid, tahlil 7 kali, dan rakaat keduanya 5 kali sambil mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Jadi takbirnya itu di rakaat pertama 7 kali, membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau tambah lagi boleh, wala haula wala quwwata illa billah. Di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Jadi pertama begini Pak, imam tuh langsung Allahu akbar, baca iftitah, setelah iftitah baru Allahu akbar, di belakang ikutin Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Mau tambah boleh, wala haula wala quwwata illa billah. 1 Allahu akbar, baca lagi subhanallah walhamdulillah 7 kali rakaat pertama. Setelah itu baru baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, ruku, sujud biasa. Rakaat kedua 5 kali. Jadi kalau ingin diingat, ingat itu aja. Kalau saya tuh menganalogikan ingat naik angkot lah. Habib hafal ya. Kalau naik angkot tuh berapa jumlahnya? 75. Mungkin kalau di Jawa-Jawa ada di Makassar Pak angkot ada? Di Makassar ada angkot Pak? Angkutan kota ada di Makassar. Nah, kalau di Bandung itu angkot tuh 75 Pak. Kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang tuh 7 orang, yang kecilnya 5. Jadi saya selalu ingat kalau sholat ini tuh takbirnya naik angkot 75 gitu. 7 rakaat pertama, 5 rakaat yang kedua. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi Aidin itsnatai asyara takbiratan Sya'ban fil ula wa khamsan fil akhirah wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW bertakbir 12 kali, 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, dan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun baik sebelum atau sudah sholat raya. Jadi tidak ada Pak sholat itu, apalagi di lapangan, sholat tahiyatul masjid tidak ada Pak. Bagaimana kalau di masjid? Ada ulama yang mengatakan langsung duduk, gitu Pak, langsung duduk. Karena Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sunnah apapun baik sebelum atau sesudahnya. Walaupun ada beberapa pendapat, nanti kita lihat ya. Nanti Pak, takbir fil fitri sabun fil ula wa khamsun fil akhirah wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima. Nabi membaca takbir sholat Idul Fitri 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Takbirnya bacaan dilakukan sesudah itu. Ibnu Qudamah tidak ada permasalahan hukum membaca takbir sebagai sunnah sehingga tidak membatalkan salah seseorang apabila meninggalkannya. Lupa misalnya Pak, lupa nih karena takbiran sampai jam 2 dini hari. Pada saat dia takbir, ini imam sudah 2 kali, tadi baru 1 kali. Kata imam tuh Allahu Akbar, dia masih begini Pak, Allahu Akbar sudah 2 kali, berarti baru 1 kali, berarti kan kekurangan. Gak membatalkan, silakan. Menurut Ibnu Qudamah. Imam Syaukani menegaskan kalau ia ketinggalan karena lupa tidak perlu melakukan sujud sahwi. Kalau dia lupa misalnya, tidak usah melakukan sujud sahwi. Pernah Pak? Ini pernah di itu tuh Masjid Baitur Rahim SP 2 atau SP3 saya lupa. Waktu itu saya diundang untuk sholat Idul Fitri Idul Adha. Waktu itu posisi sedang di 38. Kalau 38 kan sholatnya ke Kuala. Jadi Ustaz di 38 tidak ada job, hanya saya diminta. Nah, di situ imamnya tuh Ustaz setempat, imamnya saya bagian khutbahnya. Jadi imam itu rakaat pertama takbiran Pak, apa takbir 7 kali. Di rakaat kedua langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia lupa di belakang Subhanallah, Subhanallah. Tetap dia lupa. Dia melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai langsung dia berdiri. Jemaah sekalian, kita ulang lagi sholatnya. Mohon maaf saya lupa. Jadi akhirnya Pak nambah lagi waktu.
Aduh, itulah ya, makanya imam itu harus fokus, jangan GF, gagal fokus. Kemudian, bagaimana hukum sholat sebelum atau sesudah sholat hari raya? Tidak terdapat suatu keterangan pun yang menerangkan adanya sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat hari raya. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan sholat apapun, baik datang ke lapangan terbuka untuk mengerjakan sholat hari raya, baik sebelum atau sesudah sholat hari raya. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan, itu tidak ada. Kharaja Rasulullah sallallahu yawma idin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Pada hari raya Nabi datang menuju ke lapangan terbuka lalu mengerjakan 2 rakaat sholat hari raya dan tidak mengerjakan sholat sebelum atau sesudahnya. Bagaimana dengan sholat mutlak? Sholat mutlak itu sholat 2 rakaat aja disebut dengan sholatul mutlak. Menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari itu adalah sarah dari kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalil yang melarang kecuali apabila dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Artinya boleh saja kalau sholat mutlak. Begitu, boleh-boleh saja. Langsung saja kita duduk takbiran. Bagaimana orang yang sah melakukan sholat hari raya? Sholat hari raya sah dilakukan laki-laki, wanita, anak-anak, baik mereka itu musafir atau mukim. Maksudnya musafir apa? Orang itu mau ke Tembagapura, mampir dulu di base camp, berarti kan musafir, mau melakukan perjalanan jauh, tidak apa-apa, ngikut juga sah. Atau yang mukim, yang menetap sah, berjamaah maupun sendiri-sendiri, di rumah, di masjid maupun di lapangan, sah Pak. Cuman kalau di rumah, mungkin di rumah cuma 2-3 orang, ya dia tidak dapat pahala mendengarkan khutbahnya, begitu. Ya, dia sah, sholat 2 rakaat sah, cuman utamanya tetap di lapangan. Barang siapa yang tertinggal berjamaah dalam sholat ini, hendaklah ia mengerjakan sholat hari 2 rakaat. Jadi kalau ternyata datang ke sana, ternyata sudah selesai, lagi khutbah, nggak apa-apa, sholat bisa 2 rakaat di situ. Sahih Bukhari menyampaikan hendaklah mengerjakan sholat hari raya sebanyak 2 rakaat. Demikian pula wanita yang menetap di rumah di dusun. Sebagaimana hadis Rasulullah, hada aidina ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita sebagai umat Islam, kata Rasulullah. Jadi boleh, silakan. Yang tidak sempat karena sakit atau mungkin di rumah tidak bisa keluar, silakan di rumah sholat, boleh, sah. Anas bin Malik pernah menyuruh Ibnu Abu Utbah mengumpulkan keluarga dan anak-anak melakukan sholat serta bertakbir seperti sholat takbir penduduk kota. Ikrimah mengatakan penduduk Sawat berkumpul pada hari raya dan mengerjakan 2 rakaat sebagaimana dilakukan oleh imam. Al-Alqa mengatakan orang yang tertinggal berjamaah dalam sholat hari raya hendaklah mengerjakan sholatnya sendiri. Datang ke masjid sudah selesai, udah sholat sendiri aja Pak, 2 rakaat, berarti infirori, pribadi ya tidak berjamaah. Bagaimana hukum mengqadha sholat? Mengqadha sholat Id. Abu Umar bin Anas berkata, haddatsani ummati min ansor min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ummiya alaina hilalu syawal wa asbahna siyaman fajarun min akhirin nahar fasyahidu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'aul hilal bil amsi fa amarahum Rasulullah ay yuftiru wa ay yakhruju ila aidihim min manal ghad. Paman-pamanku, kata Abu Umar bin Anas, dari golongan Ansor termasuk sahabat Rasulullah, menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu waktu di bulan Syawal tidak tampak oleh kami sehingga pagi harinya kami masih tetap sahur. Jadi ada sahabat dulu kan belum ada alat canggih Pak untuk meneropong.
melihat itu langsung melihat hilal jelas dengan kedua mata. Nah waktu itu di pagi-pagi tidak kelihatan hilal, kami tetap masih melaksanakan sahur. Tiba-tiba menjelang sore nih, datanglah satu kelompok, satu rombongan dan bersaksi, ya Rasulullah, kami melihat hilal bulan kemarin malam. Waktu itu juga Rasulullah menyuruh kaum muslimin supaya berbuka dan supaya pergi sholat hari raya keesokannya. Jadi mendengarkan informasi itu apa waktu itu di waktu siang, Pak. Jadi bagaimana di waktu siang mendengar informasi batalkan puasanya, besoknya sholat id, begitu Pak? Itu boleh, ya begitu. Sekiranya satu jamaah tertinggal melakukan, bagaimana jamaah tertinggal melakukan sholat raya karena suatu halangan, boleh melakukan pada esok harinya. Artinya apa? Boleh Pak. Kalau hari ini Bapak kelupaan, ketiduran, bagaimana melakukannya? Boleh. Sebagaimana kemarin yang Pak Sultan menanyakan, gimana kalau wukuf di Arafah hari Jumat misalnya, bagaimana kalau pemerintah menentukan sholatnya hari Ahad, besoknya, lusanya, boleh gitu. Gitu Pak. Asal jangan sampai seminggu jaraknya terlalu jauh, begitu. Nanti kelupaan. Ini perbedaan persamaan Idul Fitri Idul Adha. Ini persamaannya Pak. Pakai wangian, memakai pakaian terbaik, bertakbir saat melaksanakan sholat dan pulang dengan jalur berbeda. Sholat di tanah lapang berbondong-bondong lebih utama. Di masjid boleh. Saling mengucapkan tahniyah, taqabbalallahu minna wa minkum, boleh Pak. Ya. Kalau Idul Fitri siyamana wa siyamakum boleh, atau juga tambahan lain wa antum kullun amun wa antum bi khair, boleh. Perbedaannya ini Pak, ini perbedaan Idul Fitri Idul Adha. Kalau Idul Adha lebih lama waktunya, mulai subuh hari Arafah hingga hari tasyrik menjelang asar. Ya, kalau takbiran, ucapan takbir kalau Idul Fitri mulai asar sampai terakhir Ramadan sampai asar di tanggal 1 Syawal. Waktu sholat Idul Adha dianjurkan lebih pagi agar segera melanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Idul Adha agak siangan memberikan kesempatan berzakat bagi yang belum. Idul Adha termasuk sunnah. Sebelumnya tidak makan, tidak minum dulu kecuali setelah sholat Idul Adha. Idul Fitri disunahkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya ambil untuk malam tadi. Monggo tanyakan Pak, silakan. Iya, monggo. Itu kan bisa dilakukan bersamaan gitu ya. Untuk pembagiannya gimana? Kalau misalkan akikah kan dimasak gitu ya. Dan sementara kalau misalkan kurban itu kan mentahnya kita bagikan, itu gimana? Kalau tujuan awalnya akikah, masak. Jadi kita itu akikah di hari kurban. Berarti akikah di hari kurban. Artinya masakannya masakan akikah, tapi dapat pahala kurban. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya berkurban untuk akikah, itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah akikah di hari kurban. Bukan kurban untuk akikah, bukan. Tapi akikah di hari kurban, dia dapat pahala kurbannya. Maka dagingnya ada lagi akikah. Begitu. Kalau kurban memang daging mentah. Begitu. Karena kalau kurban itu kan setiap orang mendapatkan kenikmatan karena di hari raya yang sangat besar, muslim, non muslim dan lain sebagainya. Sedangkan akikah utamanya adalah orang-orang terdekat, sanak saudara, kerabat atau tetangga-tetangga yang terdekat. Tapi kalau Idul Kurban itu bisa lintas daerah. Misalnya kita tinggal di sini, saudara kita di Ambon misalnya musibah gempa, kemarin di Palu musibah gempa, maka kita bisa kurban di sana. Tapi kalau akikah ya di sini, di mana kita tinggal di sini ya di sini. Anak sanak saudara kita, tetangga-tetangga yang dapat
masakan daging kurban, makanya daging akikah, makanya kenapa dimasak. Tapi kalau kurban bisa lintas daerah. Gitu. Jadi akikah di hari kurban dia dapat pahala akikahnya dan juga dapat pahala kurban. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Iya Ustaz. Gimana? Bisa ada kasus seperti ini. Ada yang mau melakukan akikah tapi pas dikatakan bertepatan dengan hari raya ya. Jadi bisa kan misalnya niatnya akikah sekaligus kurban tetapi hewannya satu. Ayo barusan. Ini barusan Pak. Jadi kita nih contoh misalnya kurban satu hewan berarti laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan Pak anaknya? Laki-laki mah 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau kelapa aja kan katanya 1 ekor, 1 hewan. Berarti kalau 1 hewan berarti akikah anak perempuan. Karena akikah anak laki-laki 2 ekor kambing. Nah anak perempuan 1 ekor nih. Bisakah kita akikah dan juga kita ingin niat untuk berkurban? Boleh, tapi akikah diutamakan. Sebagaimana pertanyaan dari Pak Jidudu, bagaimana tentang posisi dagingnya, apakah dimasak ataukah tidak? Maka jikalau kita akikah di hari raya, maka kita akikah plus niat untuk berkurban anak kita. Pendapat ulama mengatakan apabila ada 2 amalan sunnah itu bisa digabung, apalagi amalannya satu jenis, sama-sama berkurban. Yang ini kurban akikah, yang ini kurban Idul Adha. Maka yang utama yang mana Pak? Kalau antara akikah kurban atau akikah Idul Adha, maka yang utama adalah akikah dulu, kurban biar dapat pahalanya. Jadi niat akikah anak kita yang perempuan 1 ekor kambing dan niat berkurban di waktu hari raya itu, kita dapat pahala 2. Hanya pembagiannya tadi kata Pak Haji, ini akikah dimasak dulu sunnahnya, begitu Pak. Gitu. Bagaimana kalau dulu ada pertanyaan, bagaimana kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan saya baru 1 dulu mampu, dan jadi masalah. Nanti berikutnya bisa menyusul. Kenapa laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing? Untuk membedakan mana anak laki-laki, mana anak perempuan. Dan laki-laki 2, kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin, dia akan banyak bermanfaat bagi orang sehingga kambingnya 2. Begitu. Bahkan Rasul menganjurkan anak laki-laki itu 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalaupun kita tidak sempat karena rezekinya berkurang, kita bisa lakukan di hari berikutnya atau di bulan berikutnya. Gitu Pak. Allah gimana Pak Haji? Buru lagi. Satu lagi silakan. Terkait dengan ini apa namanya rukun untuk khutbah itu Ustaz. Khutbah. Iya, untuk khutbah itu sendiri termasuk rukun atau rukun. Jadi mendengarkan khutbah baik Idul Fitri, Idul Adha atau sholat Jumat itu termasuk rukun. Maka dianjurkan kita mendengarkan, sama seperti kita di sholat Jumat termasuk faqad lago fala jum'atalah. Jangan sampai kita lalai. Kenapa? Karena intinya hari raya itu adalah termasuk sholat dan mendengarkan khutbah. Gitu. Jadi kita mendengarkan, ya. Kecuali kalau memang kita ketiduran itu lain hal, gitu. Ya, asal kita jangan niat dari rumah menuju lapangan, menuju sholat ke masjid, nyampe masuk masjid langsung bismika Allahumma ahya. Itu niat tidur. Itu datang ke masjid niat tidur karena memang jam 3 dini hari istirahatnya, itu yang tidak boleh. Tetap kita ikut walaupun memang kita dalam keadaan ngantuk, jadi masalah gitu. terus mana yang lebih utama pemilihan Jumat itu ya? Kadang-kadang kan kita terlambat untuk datang, terus sudah ada, terus khutbah itu Id atau Jumatan? iya, apakah kita Id atau Jumatan? Sholat Id atau sholat Jumatan? Jumat. Jumat. Iya. Ah. Maksud saya apakah kita
mana itu? Sholat Id dan sholat Jumat. Jumat. Kalau Jumat langsung ada ulama dulu pernah kalau seandainya dia sedang khutbah tetap disunahkan kita tahiyatul masjid dulu. Dulu ada sahabat datang langsung dulu kata Rasulullah, sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat langsung mendengarkan khutbah. Begitu Pak. Tapi juga jangan sampai ini lagi khutbah kedua datang terlambat, sholatnya lama lagi. Nah itu yang ini ya. Sedangkan mendengarkan khutbah itu adalah rukun. Maka dianjurkan. Makanya kenapa kata Rasulullah, pahala yang terbesar orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah yang pertama kali datang. Bahkan dalam hadisnya malaikat tuh berdiri di pintu-pintu masjid mencatat setiap orang yang datang. Pak Haji Sultan jam 11, Pak Hamid jam 11.15. Saya bilang catat. Dicatat Pak. Setelah selesai khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat langsung menyimpan catatannya, langsung mendengarkan di belakang. Makanya Pak jujur, saya kalau khutbah Jumat itu saya mesti hati-hati, nggak boleh main-main Pak, nggak boleh ngelucu, nggak boleh ngelawang atau pakaian asal. Kenapa? Saya memahami dan meyakini di waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat bukan hanya manusia yang mendengarkan, para malaikat itu penuh mendengarkan. Itu yang saya bayangkan Pak. Makanya kalau khutbah Jumat saya harus tegap. Rasul itu kalau khutbah Jumat itu tegap, pakaian yang bersih, tegap, tidak enggak ada apalagi ngelawak. Suaranya lantang. Kalau khutbah Jumat itu lantang suaranya supaya orang mendengarkan. Kenapa? Karena malaikat mengikuti Pak. Nah sekarang kebayang kalau ada orang datang di waktu khutbah, kira-kira dia dapat catatan ke malaikat? Dia nggak dapat karena terlambat. Tapi dia masih tetap mendapatkan sah Jumatnya. Kecuali kalau dia datang, dia sudah siap sholat. Itu yang disebut dengan, ada ulama mengatakan tidak sempurna sholat. Bagaimana kalau begitu? Dia datang pada saat khotib sudah selesai, sudah mau sholat, dia ikut sholat Jumat, tapi setelahnya sholat zuhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan rukun dari Jumatnya, yaitu mendengarkan khutbah. Kemudian di khutbah pun juga tidak boleh kalau Jumatan nih, mohon maaf ini main tasbih. Subhanallah. Dulu Rasul mengatakan barang siapa di waktu Jumatan khotib sedang menyampaikan khutbah, kemudian kita memutar-mutar. Dulu kan memutar-mutarnya ini Pak, biji apa namanya, kancing. Subhanallah. Dulu tuh begitu ya. Jadi apa namanya tuh, tasbih itu sebetulnya tradisi di mana tuh? Di Hindu Pak dulu tuh. Di Islam tuh dulu tuh pakai jari. Subhanallah, pakai jari dulu. Dulu ada sahabat pernah memulin batu. Subhanallah gitu. Nah, cuma kreatif zaman sekarang pakai tasbih. Subhanallah. Tapi di waktu khutbah Jumat diam semua, tasbih simpan. Nah, cuma di kita nih anehnya nih, kenceng lewat. Sebenarnya Pak, di waktu Jumatan tuh kenceng itu dia. Coba Bapak di Mekah, ada nggak di Mekah kenceng lewat lagi Jumatan? Nggak ada. Makanya bagusnya bagaimana kita sampaikan agar jamaah itu semua datang ke masjid baru kenceng lewat. Ini juga mohon maaf, jamaahnya kadang-kadang khutbah berdiri masih di luar. Makanya kenapa kata Rasulullah, khatib itu menyampaikan faqad laghaw fala jum'ata, barang siapa yang dia tidak mendengarkan khutbah Jumat atau memain-mainkan di waktu khutbah Jumat, misalnya mengatakan kepada anak gitu aja langsung, itu faqad laghaw, lalai Jumatannya. Apalagi dia mainin tasbih, apalagi suara kencang, subhanallah lagi Jumatan mendengar khutbah, atau juga tangannya main tasbih atau main, itu faqad laghaw fala jum'ata, lalai Jumatnya gitu. Makanya kenapa kita duduk langsung mendengarkan. Bagaimana kalau dia ngantuk asal tidak diniatkan, duduk langsung Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Nah itu memang niat itu membatalkan begitu ya. Allah gitu ya. Jamaah sekalian, ini adalah pertemuan kita yang terakhir.
sebelum meninggalkan dunia yang fana. Insya Allah ya. Jadi ini pertemuan saya terakhir sebelum hari raya. Nanti insya Allah kalau masih di sini berarti dilanjutkan setelah hari raya Idul Adha. Mungkin besok sudah datang Pak Tamu. Kalau besok datang berarti insya Allah Ustaz Tamu bisa mengisi aja ya, insya Allah begitu. Jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak tepat atau kurang pas, mohon dimaafkan. Insyaallah materi ini nanti saya akan kirim lewat grup WA aja ya, insyaallah. Bagi yang tidak sampai di grup WA nanti minta aja sama yang jamaah yang lain. Insyaallah nanti saya akan kirim. Mulai dari awal sampai materi ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah dan doa majelis.